Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengekstrak nilai klorofil A pada citra Landsat 8 menggunakan software QGIS. Baik, pertama-tama kita buka dulu software QGIS-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan langkah pertama yaitu teman-teman arahkan kursor komputer teman-teman ke bagian pojok kiri atas dan klik icon new project. Maka tampilan QGIS teman-teman akan berubah menjadi tampilan berwarna putih, yang dimana tampilan yang berwarna putih ini akan menjadi tempat pengerjaan teman-teman untuk mengolah data. Kemudian teman-teman download citranya terlebih dahulu. Jika sudah mendownload, maka teman-teman harus mengekstrak data citra satelit tersebut. Ini saya ekstrak dulu. Dan biasakan juga ketika kita mengerjakan data citra satelit, teman-teman harus membuat folder agar pengerjaan nantinya lebih mudah. Seperti yang saya buat ini, saya sudah siapkan foldernya, sehingga nanti seluruh pengerjaan nantinya akan disimpan di dalam folder ini. Jadi saya nggak perlu bingung lagi data-datanya itu disimpan di mana. Oke, sambil diekstrak kita bisa tambahkan dulu foldernya untuk menyiapkan tempat-tempat database-nya. Di sini saya buat folder lagi. Contohnya ini data terkoreksi karena nanti akan ada proses koreksi atmosferik radiometrik terkoreksi. Jadi foldernya sudah saya siapkan. Kemudian folder data hasil sebaran klorofil A. Ini untuk hasil akhirnya ya, hasil yang sudah fix. Kemudian kita tambahkan folder lagi, namanya data vektor, bukan data vektor 8. Bikin folder lagi, namanya untuk sementara kita siapkan dulu foldernya ini. Nanti untuk folder selanjutnya nanti kita bisa tambahkan lagi. Kemudian kalau sudah terekstrak, teman-teman kembali ke software QGIS-nya. Kemudian langkah pertama sama seperti proses-proses sebelumnya yang dijelaskan oleh asisten praktikum sebelumnya, yaitu pasti kita harus mengkoreksi atmosferik radiometrik. Jadi langkah pertama yaitu teman-teman pilih tools SCP, kemudian pilih pre-processing, lalu pilih Landsat karena citra yang kita gunakan adalah citra Landsat 8. Kemudian diklik. Apabila tampilan sudah seperti ini, teman-teman arahkan kursor pada komputer ke bagian icon berwarna kuning ini, teman-teman klik. Kemudian ini adalah menginput folder yang berisi data citra teman-teman. Kalau saya menyimpan data citra yang sudah saya ekstrak tadi di folder praktikum penginderaan klorofil A tahun 2023. Kemudian
Kemudian teman-teman klik sekali saja sampai berwarna biru seperti ini, lalu klik select folder. Kemudian muncul bagian-bagian band yang akan dikoreksi radiometrik. Jika muncul seperti ini, maka tandanya folder yang kita pilih itu ada datanya. Kalau misalkan tidak ada, berarti teman-teman harus cek kembali apakah folder itu sudah berisi data-data citra yang sudah diekstrak atau teman-teman salah memilih folder. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus pilih file MTL-nya, karena file MTL ini disediakan oleh USGS untuk mengkoreksi band 1 hingga band 11 secara otomatis. Jadi teman-teman tinggal klik aja open file MTL-nya, tinggal klik, kemudian pilih yang MTL. Dan file MTL itu ada di folder praktikum penginderaan ini. Pokoknya pengerjaan kita tuh nggak tetap di folder-folder ini aja. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk pengerjaan selanjutnya. Kalau sudah, tinggal klik open. Kemudian teman-teman checklist apply DOS 1 atmospheric correction. Kemudian teman-teman tinggal klik run, dan di sini kita diarahkan hasil dari koreksi atmosferik, yaitu ini disimpan di mana. Karena kita sebelumnya tadi sudah membuat folder, maka tinggal kita arahkan saja di folder data terkoreksi. Select folder, kemudian tinggal tunggu, maka dia akan otomatis memproses koreksi radiometrik dari setiap band. Ini bisa kita tunggu di bagian sini. Nah, kalau kita tunggu di bagian sini, kita bisa tahu prosesnya sudah berapa persen. Jika prosesnya sudah selesai, maka akan muncul hasil band yang sudah terkoreksi di layer panel kalian. Jadi hasilnya ini bisa teman-teman kecilkan dulu dengan cara klik di bagian pojok kiri setiap bandnya ini. Nah, jika sudah seperti ini, terlihat band yang sudah terkoreksi itu dari band 1, band 2, band 3 hingga band 11. Dan untuk pekerjaan untuk mengekstraksi klorofil A itu kita hanya menggunakan band 2 dan band 3. Jadi selain band 2 dan band 3 bisa kita remove dengan cara klik sekali, klik kiri, kemudian klik icon ini tanda minus pada layer. Ini tandanya untuk remove layers yang ada di bagian layers panel. Atau bisa juga teman-teman langsung drag aja dengan cara teman-teman tekan tombol shift pada keyboard komputer teman-teman, lalu klik tombol ke bawah. Oke, kalau sudah tinggal klik remove. Oke, maka pengerjaan layers teman-teman hanya ada 2 band, yaitu band 2 dan band 3. Kemudian kedua band ini sudah kita koreksi. Kita harus memisahkan terlebih dahulu antara daratan, awan, dan perairan. Jadi caranya itu adalah kita harus mendownload plugin lagi. Mendownload plugin namanya, teman-teman buka dulu plugin dan bagian manage pluginnya, dan pastikan komputer teman-teman terhubung ke internet, karena kita akan menginstal plugin lagi. Ini teman-teman klik bagian oke. Jadi plugin yang kita download itu adalah plugin Flood Masking. Ini adalah plugin yang berfungsi untuk memotong bagian awan, bagian daratan, dan bagian perairan. Jadi teman-teman tinggal search saja di bagian all Flood Masking.
Dan kalau sudah muncul begini, teman-teman tinggal install saja, maka dia akan muncul di bagian yang sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall, maka di bagian tools bagian atas pengerjaan teman-teman itu akan muncul icon seperti ini, icon cloud masking. Nah, icon ini teman-teman klik saja. Nah, maka dia akan muncul bagian-bagian untuk melakukan proses masking. Ini teman-teman langsung klik browse saja, karena yang pertama itu kita diminta untuk memasukkan metadata file MTL-nya seperti koreksi radiometrik. Sebelumnya kita masukin file yang sama, dan juga pastikan nama filenya itu bagian ujungnya itu tulisannya MTL. Kalau sudah, klik load. Nah, untuk RGB ini adalah band visualisasinya pada lenset 8, karena lenset 8 ini terdiri dari 11 band, dan setiap band itu memiliki sensor atau tugasnya masing-masing. Jadi band 1 itu tugasnya dia merekam gelombang apa, band 2 dia merekam gelombang apa, dan seterusnya sampai band 11. Nah, ini RGB ini maksudnya adalah ini red, G ini green, B itu blue. Jadi setiap band itu ada yang bertugas untuk merekam warna pada citra satelit. Jadi untuk bagian red itu diterima oleh band 4, dan untuk warna green itu diterima oleh atau direkam oleh band 3, dan untuk warna biru itu direkam oleh band 2. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja, tinggal diisi 4, 3, 2. Kemudian kita lanjut ke bagian filter and max. Nah, teman-teman centang bagian Fmax nya, lalu teman-teman centang bagian water atau bagian airnya saja, karena kita ingin membuat cetakan air. Jadi karena yang hanya kita analisis adalah bagian perairannya saja atau bagian air lautnya saja. Jadi selain air kita unchecklist, bagian awan kita unchecklist juga, bagian bayangan juga, dan salju. Jadi yang kita gunakan hanya air. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik bagian generate max. Oke, jadi prosesnya sudah selesai. Tandanya ada tulisan done di bagian atas generate max-nya. Oh ya, sebelumnya untuk proses yang ini kan jendelanya ada 2 nih di QGIS-nya. Yang bagian SCP-nya ini bisa kalian keluarkan aja, karena prosesnya juga sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal mengubah data CloudMax-nya ini menjadi data vektor, karena datanya ini berupa data raster. Caranya itu kita ke menu raster, lalu pilih extraction, pilih conversion, lalu pilih raster to vector. Tunggu sebentar. Oke, input layernya teman-teman pilih CloudMax, karena yang ingin kita ubah itu adalah layers CloudMax. Kemudian tidak ada lagi yang diatur, langsung run saja. Oke, jika prosesnya sudah selesai, teman-teman tinggal close saja, maka hasilnya ini vectorize. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya CloudMax ini sudah tidak kita gunakan lagi. Teman-teman tinggal klik tombol X di bagian cloud maskingnya, maka tadi cloud maskingnya otomatis akan hilang di bagian layers panel ini.
masih loading. Nah, untuk langkah selanjutnya pada bagian vectorize ini kita buka dulu atribut tabelnya. Jadi cara membuka atribut tabelnya itu dengan cara klik kanan, lalu klik properties, klik kanan, lalu klik open attribute table. Oke, di sini terlihat kolom yang paling banyak angka yang sama itu di kolom DN. Jadi ini perlu kita satukan angka yang sama menjadi satu. Caranya itu teman-teman klik vektor, lalu pilih Bioprocessing Tools, lalu pilih Dissolve, lalu input layernya teman-teman pilih Vectorize. Kemudian untuk Dissolve Fields opsionalnya teman-teman klik yang titik 3 ini, lalu checklist bagian DN, teman-teman klik OK, lalu klik Run. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, tinggal di close saja. Kemudian hasilnya itu namanya dissolve. Jadi vectorize ini sudah tidak kita pakai lagi, kita remove saja. Remove-nya ada dua cara ya, bisa menggunakan ini atau juga bisa menggunakan dengan cara klik kanan, misalnya klik kanan, lalu klik remove layer, lalu klik OK. Kemudian untuk dissolve-nya ini kita buka atribut tabelnya untuk melihat bagian mana yang bagian perairan dan bagian mana yang bagian daratan. Kita buka atribut table, lalu kita klik pensil, lalu coba pensilnya kita matikan saja. Kita klik kolom atau baris ya, kayaknya baris, ini baris 2, kita klik baris 2. Oke, untuk baris 2 ini adalah bagian daratan ya, daratan dan awan. Jadi bagian ini akan kita hilangkan sehingga hanya menyisakan bagian perairannya saja. Ini bisa kita dulu unchecklist dulu. Oke. Nah, ini kan tadi warnanya hijau full ya. Ini berubah menjadi kuning karena di atribut tabelnya kita blok. Dan kita aktifkan pensil pada bagian layers dissolve ini. Kemudian kita klik ini delete selected, maksudnya bagian yang kita select tadi atau yang kita birukan itu akan kita hapus. Jadi yang tadi yang di baris 2 itu kita hapus karena baris 2 itu adalah bagian dari daratan dan awan. Kita klik. Oke, maka hasilnya adalah bagian perairannya saja. Kemudian kita save. Oke, ini sudah jadi ya cetakan untuk memotong bagian perairannya saja. Ini kita ganti dulu namanya dissolve-nya ini menjadi bagian perairan saja. Nah, kalau sudah kita sudah dapat nih bagian-bagian air yang ada pada citra lenset 8. Kemudian cetakan ini akan kita gunakan untuk memotong kedua citra ini. Kedua citra ini kita potong, hanya menyisakan perairannya saja. Caranya teman-teman klik tombol raster, lalu pilih extraction, lalu pilih clip raster by max layer.
Kemudian input layernya teman-teman pilih band 2 dulu ya, biar lebih mudah. Kita mulai dari band 2. Untuk next layernya kita pilih perairan. Mungkin bisa langsung run saja, tidak perlu diatur lagi yang lainnya. Oke, kalau sudah kita close, lalu hasilnya ini yang tulisan klik next-nya ini kita klik kanan, lalu kita rename, kita ganti namanya menjadi B2 karena tadi kan yang kita potong itu B2. Dan kalau kita ingin melihat hasilnya, ini kita unchecklist saja. Jadi yang tersisa hanya bagian airnya saja. Nah, kita lakukan hal yang sama pada band 3. Caranya kita klik raster, lalu klik extraction, lalu pilih klik raster by mesh layer. Kemudian kita pilih B3 ya. Mesh layernya perairan, lalu run. Sedikit informasi untuk pengerjaan ini bisa teman-teman lakukan juga ya di parameter TSS yang diajarkan oleh Bang Raidi dan parameter SPL atau sebaran suhu permukaan laut oleh Bang Yahya. Jadi pengerjaannya itu kurang lebih sama, yang membedakan hanyalah nanti penginputan algoritma. Kemudian kalau sudah, kemudian kita klik close. Lalu jangan lupa diganti namanya ya, biar kita nggak bingung. Kita ganti namanya rename layer. Ini terklik 2 kali. Rename layer B3. Oke, jadi kita sudah punya hasil yang sudah terpotong dan sudah terkoreksi. Jadi hanya ini yang kita gunakan nanti. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik penginputan algoritma, yaitu teman-teman tinggal klik aja raster, lalu pilih raster kalkulator. Nah, untuk saya gunakan algoritma Venturi tahun 1998 dan direvisi oleh Nuzapril tahun 2017. Jadi untuk penginputan algoritmanya itu menggunakan band hijau dan atau nilai reflektan hijau dan nilai reflektan biru. Maksudnya tadi kan untuk hijau itu dia band 3 dan band biru itu band 2. Ini bisa kita atur saja. Kita tulis dulu 0,0067, tinggal kita ketik manual saja. 0,0067. Jangan lupa untuk penginputan raster kalkulator ini, apabila pengetikan koma itu jangan diketik koma, tapi diketik titik saja, karena untuk program itu dia hanya bisa membaca titik sebagai koma. 7 dikali, untuk kali kita klik ini dikali, buka kurung, band 3 dibagi dengan band 2, tutup kurung, ditambah
0,126. Bentar ya, saya cekkan lagi. Untuk band 2 itu biru, band 3 itu hijau. Oke, berarti sudah benar ya. Berarti 3/2 sudah benar, band 3 per band 2. Jangan lupa teman-teman arahkan output layernya ini, teman-teman arahkan hasilnya ingin disimpan mana, karena sebelumnya kita sudah membuat folder hasil sebaran klorofil A. Tinggal kita arahkan saja, klik 2 kali, lalu kasih nama hasil sebaran klorofil A. Gak usah pakai hasil sebaran saja. Kita klik save. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Oke, hasilnya sudah muncul ya. Tandanya di layer stena kita ada tulisan sebaran klorofil A. Jadi untuk supaya kita nggak bingung, B3 dan B2 nya kita unchecklist saja, jadi menyisakan tampilan sebaran klorofil A. Kalau sudah, kita lihat dulu nilainya. Oke, nilainya sudah benar. Kemudian kita klik kanan, lalu klik properties, kita ubah warnanya dengan cara kita klik simbologi, klik single band shader color, kemudian color remnya saya pilih ini aja. Sebenarnya opsional, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi saya hanya mencontohkan saja. Nah, setelah itu kita pilih modenya equal interval. Bagiannya nanti kita atur. Setelah itu kita klik OK. Maka hasilnya terlihat ya. Terlihat di daerah daratan itu konsentrasi klorofil A lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang jauh dari daratan. Tuh, cara membantunya kurang lebih seperti itu. Nah, ini hasil klorofil A. Kemudian kita tampilkan juga bagian daratannya ya. Tadi kan teman-teman juga disuruh download data geospasial ya, dan untuk daratan itu teman-teman panggil datanya ke QGIS dengan cara open data source, lalu sebentar masih loading. Lalu klik vektor, lalu klik titik 3 ini, lalu panggil data vektor yang sudah kita download di Indonesia Geospasial atau INA Geospasial. Saya cari dulu datanya. Kemudian saya ingin memunculkan bagian-bagian jalan dan bagian batas kelurahan, batas kecamatan, dan lain-lain dengan cara saya membuka Quick Map Service. Kemudian saya pilih Google, lalu pilih Google Label. Kemudian untuk bagian Google Labelnya ini saya arahkan ke paling atas. Nah, maka akan munculkan bagian labelnya bahwa di sini adalah bagian dari Kota Bontang. Oke, kalau sudah ini sebenarnya sudah selesai, tinggal proses layouting. Jadi kita lanjut saja ke proses layouting dengan cara teman-teman arahkan kursor teman-teman ke bagian icon ini yang tulisannya New Print Layout. Kemudian teman-teman kasih nama layoutingnya. Saya kasih nama contohnya sebaran klorofil A Kota Bontang.
teman-teman di kota mana? Kalau saya milih di Kota Bontang. Nah, maka tampilan layouting akan seperti ini. Langkah pertama yaitu teman-teman klik kiri di bagian kertas atau halaman pengerjaan layout teman-teman. Pastikan size-nya itu A4 dan orientationnya landscape. Kalau sudah, teman-teman klik add item, lalu pilih add map, kemudian teman-teman drag dari sini hingga sini, kemudian teman-teman lepas. Tuh, maka dia otomatis akan muncul peta yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ingin atur untuk ingin zoom in, teman-teman pencet dulu bagian move item content. Teman-teman klik dulu, baru teman-teman bisa menggeser peta yang ada di dalam kotak ini atau bagian dalam frame peta. Saya arahkan dulu lebih dekat agar bisa lebih fokus ke Kota Bontang. Oke, kalau sudah, teman-teman fokus ke arah kanan, bagian-bagian pengaturan peta di sini. Teman-teman scroll ke bawah, lalu ini sudah nggak perlu diatur lagi. Teman-teman langsung ke bagian grid, lalu klik tanda plus sekali, kemudian klik grid 1, kemudian klik modify grid, kemudian teman-teman pilih intervalnya itu cm. Kalau saya lebih memilih intervalnya itu 7,6 atau 7,7. Oke, ini teman-teman sesuaikan aja garis-garisnya ini ya. Kalau saya lebih suka melihat garis-garisnya itu lebih jarang-jarang atau tidak terlalu rapat. Itu sebenarnya opsional saja. Kemudian untuk frame-nya teman-teman bisa atur sembarang ya, mau teman-teman pilih yang mana. Ini tergantung keinginan teman-teman. Kalau saya pakai zebra saja sebagai contoh. Kemudian kita scroll lagi, lalu centang draw coordinates. Nah, untuk memunculkan bagian koordinatnya. Untuk formatnya kita pilih oke. Ini ada yang belum diatur sebelumnya. CRS nya ini kita pilih WGS 84 ya, WGS 84. Kemudian untuk formatnya kita format ini ya, draw koordinat sini, pilih degree, minute, second. Kalau sudah, di bagian left atau kiri ini teman-teman pilih posisi anunya ya, posisi tulisan koordinatnya itu teman-teman pilih vertical descending saja, ascending saja, vertical ascending. Oke, untuk bagian kanan, sebelah kanan itu teman-teman pilih vertical descending. Oke, dan untuk koordinat presisinya kasih 0 saja supaya tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa zoom in dulu ya untuk dicek. Ini sepertinya kurang terlalu besar ini. Saya dulu. Oke.
pastikan ya bagian liftnya tadi itu show all. Artinya kita menunjukkan semua titik koordinat di bagian sisi, baik di atas, bawah, kiri, kanan. Kalau sudah, tinggal kita kasih keterangan di bagian sini ya, samping kanannya. Dengan cara klik add item, kita add label dulu, kita kasih namanya dulu ya, nama petanya. Kita kasih nama huruf kapital semua, peta sebaran klorofil A, kota Jombang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian teman-teman atur dulu ke center dan ke tengah. Kemudian teman-teman atur fontnya, diklik saja. Nah, untuk stylenya teman-teman ganti bold, lalu size-nya teman-teman atur, sesuaikan saja. Oke, mungkin sudah cukup. Kemudian teman-teman kasih frame ya, kasih pembatas. Oke, mungkin sudah. Setelah itu teman-teman kasih arah mata angin. Teman-teman tadi klik add item, lalu klik add north arrow. Kemudian dibikin kotak saja, dikira-kira ya, di drag seperti ini. Kemudian pilih stylenya atau model mata anginnya ingin seperti apa. Oke, seperti ini saja. Bisa teman-teman atur juga warnanya mau apa, warna apa. Kalau saya kasih warna hitam saja. Kalau terlalu kecil bisa diperbesar. Penempatannya bisa di pojok peta, pojok atas karat peta, atau di bagian sini juga bisa. Kalau di sini terserah sih mau di mana. Kemudian kalau sudah arahkan mata input gambar arah mata angin, kemudian input scale barnya, caranya juga sama, di drag. Kemudian segmennya kita tambahkan 1. Ini bisa kita perkecil aja. Atau kita taruh di sini saja ya. Nah, scale barnya kita taruh sini. Kemudian kita kasih keterangan skalanya ya. Nah, cara kita ingin mengetahui skalanya, kita klik dulu petanya, kemudian kita klik ini skalanya berapa, 65.000 ya, kita bulatkan saja 65.000. Jadi kita bikin dulu tulisan skalanya, add label, lalu kita klik di sini, kita drag, lalu kita kasih nama skala, enter, 1.2 1/80 berapa tadi, 65.000. Kemudian kita klik center ke middle, lalu fontnya pilih ke bold biar lebih jelas, size-nya kita besarkan. Oke. Ini bisa kita kasih border ya, dan klik add item, lalu teman-teman pilih add shape, lalu pilih yang kotak ini ya, add yang bagian kotak ini. Kemudian teman-teman drag saja.
sudah ada bordernya, jadi tinggal kita atur saja. Ini kan tadi ketindis ya, nggak kelihatan skalanya, jadi teman-teman klik dulu, baru teman-teman pindahkan ke paling bawah bagian bordernya, send to back. Nah, maka akan muncul hasilnya. Oke, setelah skala, terus teman-teman tambahkan juga add legend untuk menampilkan legenda pada hasil pengerjaan peta teman-teman. Oke, untuk titelnya teman-teman kasih nama legenda. Kemudian ini auto update nya atau kita ke ini dulu, resize to fit contentnya teman-teman unchecklist dulu, lalu auto update nya juga teman-teman unchecklist. Kemudian teman-teman hilangkan Google Labels nya dengan cara klik sekali lalu klik tanda minus, dan B3 ini teman-teman hilangkan, B2 juga dihilangkan, perairan juga dihilangkan, ini juga. Oke, nah jadi hanya tersisa batas desa terbaru, hanya tersisa bagian daratan ini ya, daratan dan sebaran klorofil A. Ini bisa teman-teman hapus, bukan dihapus sih, diganti namanya dengan cara klik dua kali, klik kiri dua kali, kemudian teman-teman ganti namanya menjadi Kota Bontang. Untuk sebaran klorofil A ini bisa teman-teman tambahkan parameter satuannya, klik dua kali, lalu ini miligram per meter kubik. Kemudian band 1 grey-nya ini bisa kita hapus, dan yang ini bar warnanya ini kita klik dua kali. Width-nya ini bisa kita lebarkan menjadi 10 misalkan. Oke, untuk height-nya itu atau panjang ke bawahnya itu kita atur misalkan 50. Oke, sudah, sepertinya udah cukup. Ini bisa kita kecilkan dulu. Oke, legendanya ini bisa kita aktifkan dulu framenya ya. Kalau sudah begini, bisa teman-teman tambahkan logo Unmul ya, sama nama teman-teman seperti ini. Teman klik add item, lalu add picture, lalu teman-teman gerak bagian bawah sini. Nah, kemudian teman-teman pilih raster image. Nah, kemudian titik 3 ini teman-teman klik, lalu arahkan ke sini, lalu masukkan foto logo Unmul yang sudah teman-teman download ya di internet. Oke, terus kasih nama, add item, lalu add label. Contohnya seperti ini, dibuat oleh titik 2, nama lengkap ya, misalkan nama lengkap, NIM, program studi. Fontnya bisa kita atur ke bold saja. Oke.
Oke, kayaknya saya ketinggalan satu keterangan lagi, yaitu sumber peta. Sumber peta ini bisa kita kebawahkan saja dulu, legendanya kita kebawahkan. Untuk skalanya ini, scale barnya kita pindahkan ke sini saja. Skalanya kita kecilkan lagi. Oke, kita add item, kemudian pilih add label, lalu bikin lagi di bagian sini. Kita bikin tulisan sumber peta 1. Ini dari USGS atau kemudian yang kedua itu petanya ini dari Indonesia. Oke, dibikin begitu saja. Lalu fontnya itu kita atur lagi, semuanya bold ya, biar lebih jelas. Udah, kemudian ini kita enter, dikasih frame. Untuk legendanya ini, bentar saya cek dulu apakah bisa tulisannya bisa diganti ke bold. Oh, nggak perlu, kayaknya nggak perlu ya, cukup begini saja. Nah, ini kita kasih frame ya, logo Unmul dengan nama pembuatnya. Caranya bisa juga melalui ini ya, kalau teman-teman ingin bikin frame tinggal di add saja, teman-teman drag. Nah, kemudian tinggal dipindahkan posisinya ke paling belakang. Ya, mungkin sudah cukup. Nah, kalau sudah seperti ini, cara nyimpannya gimana? Cara nyimpannya itu klik layout ini ya, menu layout, lalu klik export as image. Nah, kemudian teman-teman bisa arahkan filenya itu ingin disimpan di mana. Kalau saya simpannya itu di sini saja, hasil sebaran klorofil A. Nah, untuk format namanya itu dikasih nama peta sebaran klorofil A dan kota Bontang. Ini sesuaikan ya, teman-teman ada di kota apa untuk bagian praktikumnya. Kemudian klik save. Untuk export resolusinya, kalau saya biasanya 600. Bisa juga tadi default aja ya, yang 300 dpi, sesuaikan kemampuan komputer masing-masing. Kalau sudah tadi di save, lalu ditunggu hasilnya. Maka hasilnya sudah jadi. Hasilnya itu dalam bentuk JPEG, dalam bentuk foto, dan ini yang akan teman-teman lampirkan di laporan praktikum teman-teman. Hasilnya nanti seperti ini, hasil akhirnya. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa hubungi saya melalui WA ya. Bisa teman-teman tanyakan apabila teman-teman nih sudah mengikuti tutorial sampai selesai tapi
tetap masih ada kendala atau masih belum paham, bisa teman-teman tanyakan lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi